Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga dari mata kuliah data mining ini, kita akan membahas mengenai visualisasi dan pengukuran kemiripan data. Yang pertama kita bahas yaitu visualisasi sebaran data. Apabila terdapat data seperti berikut ini, bagaimanakah cara kita membuatkan visualisasi atau gambaran dari sebaran data ini? Visualisasi itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu histogram, yaitu merupakan visualisasi frekuensi data atau interval data. Penggambaran dari histogram ini yaitu hanya satu dimensi saja, yang artinya hanya menggambarkan satu atribut dalam satu diagram. Contohnya seperti berikut. Ini untuk sebaran nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini yang dimaksud dengan histogram. Lalu selanjutnya ada yang disebut two dimension scatter plot, yaitu merupakan visualisasi kaitan antar nilai atribut pada tiap objek data. Nilai data diperlakukan seperti koordinat pada diagram Cartesius, yang artinya di sini penggambarannya secara dua dimensi dan hanya dapat menunjukkan kaitan terhadap dua atribut saja. Untuk contohnya seperti berikut ini, antara sebaran data nilai tugas dan nilai UTS. Lalu kemudian nilai tugas dan nilai UAS, dan yang terakhir antara nilai UTS dan nilai UAS. Yang ketiga yaitu 3D scatter plot. Ini merupakan visualisasi kaitan antar nilai atribut pada tiap objek datanya. Penggambarannya menggunakan tiga dimensi, yang artinya maksimal menunjukkan kaitan terhadap tiga atribut saja. Penggambaran dari sebaran data nilai tugas, UTS, dan UAS dapat kita lihat seperti berikut ini. Berarti terdapat yang pertama histogram, yang kedua two dimension scatter plot, dan yang ketiga ini three dimension scatter plot. Baik, kemudian kita berlanjut pada penghitungan kemiripan data. Bagaimanakah cara mengukur kemiripan antar objek data seperti berikut ini? Dari data-data yang ada ini, kita dapat menghitung bagaimanakah kemiripan antar objeknya. Antara Andi dengan Budi, Andi dengan Citra, Budi dengan Dedi, Budi dengan Evan, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam penghitungan kemiripan data lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis pada tiap atributnya. Yang pertama kita lihat di sini jenis atributnya. Untuk pekerjaan dan lokasi rumah ini bersifat nominal. Sedangkan pulsa dan internet ini bersifat numerik atau angka. Gender, jenis kartu, status kepemilikan rumah, dan status pernikahan itu biner. Dan yang terakhir yaitu jumlah anak dan kategori pelanggan itu bersifat ordinal. Untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat pada materi kedua. Baik, kalau kita lihat di sini, jarak antar objek data dengan nilai yang serupa atau mirip cenderung pada posisi yang saling berdekatan. Penggambarannya seperti berikut ini. Dari sini dapat kita lihat bahwa kemiripan data atau similarity berbanding terbalik dengan jarak atau distance, atau berbanding lurus dengan ketidakmiripan atau dissimilarity. Artinya di sini semakin mirip atau similaritas besar, jarak semakin dekat, distance-nya kecil. Dan yang terakhir, semakin tidak mirip atau dissimilaritas besar, maka jarak semakin jauh atau distance-nya besar. Kalau kita lihat di sini, maka titik yang terdapat di sini, di bagian sini, yang bernilai 67, 40, dan 45, ini berdekatan dengan titik yang bernilai 170 dan 45. Sedangkan
titik yang berada di sebelah sini yang bernilai 0, 10, dan 0 ini tentu saja jaraknya berjauhan. Artinya di sini kita akan mencari manakah objek-objek yang saling berdekatan. Maka untuk melakukan penghitungannya, yang pertama kita hitung adalah jarak untuk atribut nominal. Perumusannya adalah seperti berikut. D I, J sama dengan P dikurangi M I, J per P. Di mana D itu merupakan jarak objek I dan objek J. Sedangkan P ini banyaknya atribut yang digunakan. Dan yang terakhir, M, I, J itu merupakan banyaknya atribut yang bernilai sama pada objek I dan objek J. Kita ambil contohnya di sini. Yang atribut yang digunakan adalah pekerjaan dan lokasi rumah. Kita lihat perhitungannya di sini. Di mana dari rumusnya P banyaknya atribut yang digunakan, artinya di sini pekerjaan dan lokasi rumah, yaitu 2. Kemudian M, I, J yaitu banyaknya atribut yang bernilai sama. Di sini kita lihat analisis dan dokter tidak sama. Lokasi rumah ini sama, maka nilainya adalah 1. Karena ini bernilai 0 ditambah 1, maka nilainya 1. Andi dan Citra, analisis dan guru tidak sama. Lokasi rumah A dan B tidak sama, maka nilainya adalah 0. Yang terakhir, Andi dan Dedi, pekerjaannya analisis sama, lokasi rumah A dan A sama, maka nilainya adalah 2. 2 dikurangi 2 per 2, maka nilainya adalah 0. Artinya, untuk objek Andi dan Dedi ini, dia sama. Dapat kita lihat di sini untuk tabel matriknya, yang mirip hanyalah Andi dan Dedi saja. Yang agak mirip ini Andi dan Budi. Selanjutnya Budi dan Evan. Lalu kita masuk kepada penghitungan jarak untuk atribut biner. Di sini rumusnya yang digunakan adalah yang pertama simetris. D I, J sama dengan R ditambah S per Q tambah R tambah S tambah T. Sedangkan asimetris rumusnya D sama dengan R tambah S per Q tambah R tambah S. Dimana kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai Q, R, S, dan T-nya. Di sini yang kita ambil adalah gender dan jenis kartu. Yang ini merupakan atribut biner simetris. Anggap saja L itu bernilai 1 dan P 0. Kemudian prabayar 1 dan pasca bayar 0. Maka dari situ kita dapat menormalisasikan nilainya dari huruf menjadi angka, sehingga dapat kita nilai. Penghitungannya seperti berikut. Oke, dari sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari manakah nilai-nilai ini didapat. Untuk cara penghitungannya, yang pertama, kalau kita lihat untuk objek Andi dan Budi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai Q, R, S, dan T-nya. Dimana di sini nilai Q didapat apabila atributnya bernilai 1 dengan 1. Kalau kita lihat di sini, Andi dan Budi 1 dengan 1 di sini ada, sedangkan di sini 1, 0 salah. Karena di sini benar, maka nilainya adalah 1. Selanjutnya kita lihat nilainya adalah untuk R adalah 1 dengan 0. Kita lihat di sini. Apakah sama? 1 dengan 0 salah. Di sini 1 dengan 0 benar. Maka nilai R adalah 1 juga. Kita lihat nilai S di sini yaitu 0 dengan 1. Apakah ada yang sesuai? 0 dengan 1. 0 dengan 1 tidak ada, maka nilainya adalah 0. Dan T nilainya syaratnya adalah 0 dengan 0. Apakah ada yang sama? Tidak ada, maka nilai T adalah 0.
Maka dapat kita temukan di sini nilai Q adalah 1, R1, S0 dan T0. Maka hasilnya adalah 0,5. Karena di sini 1, 1, 0, 0. Q, R, S, T. Di sini R tambah S. Kita ambil lagi contoh untuk Budi dan Citra. Syaratnya untuk Q adalah 1 dengan 1. Apakah ada yang sesuai? Tidak ada. Maka nilainya adalah 0. Kemudian 1 dengan 0 untuk R. Kita lihat di sini 1 dengan 0 ada. Di sini 0 dengan 1 salah, maka nilainya hanya 1 saja. Lalu di sini 0 dengan 1 untuk S. 10 salah, tapi di sini 01 benar, maka nilainya adalah 1. Dan yang terakhir 0 dengan 0 untuk T. Apakah ada yang sesuai? Tidak ada, maka nilainya adalah 0. Maka di sini penghitungannya adalah Q0, R1, S1, T0, maka hasilnya adalah 1. Jadi ini cara penghitungan untuk menghitung kedekatan objek untuk atribut biner yang simetris. Lalu kita berlanjut pada penghitungan jarak untuk atribut biner yang asimetris. Di sini sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu apakah perbedaan antara biner simetris dengan biner asimetris. Yang disebut dengan biner simetris jika keduanya memiliki nilai bobot yang sama, artinya tidak ada kekhususan mengenai hasil mana yang harus dikodekan sebagai 0 dan 1. Contohnya seperti gender tadi, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Ini artinya keduanya memiliki nilai bobot yang sama. Sedangkan yang biner asimetris, ini disebut biner asimetris jika hasil dari nilai-nilainya tidak sama pentingnya seperti hasil, seperti contohnya di sini kontrak dan pribadi untuk status rumah. Jadi itu untuk penjabaran singkat mengenai perbedaan biner simetris dan biner asimetris. Kita akan lanjut untuk penghitungannya. Apabila kita tentukan rumah pribadi 1 dan rumah kontrak itu nilainya 0, sedangkan sudah menikah itu nilainya 1 dan belum menikah nilainya 0, kalau kita normalisasikan hasilnya seperti berikut. Untuk cara penghitungannya tidak jauh beda dengan biner simetris. Yang membedakan adalah jumlah pembagiannya, di mana untuk simetris seluruh nilai dipergunakan Q, R, S, dan T, sedangkan asimetris yang dihitung hanya Q, R, dan S. Berarti caranya sama juga, kita akan mencari nilai Q, R, dan S. Sehingga dapat dilakukan penghitungan untuk tiap-tiap objeknya. Oke, kita langsung lanjut ke dalam penghitungan jarak untuk atribut numerik, di mana di sini penghitungannya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu Euclidean distance, Manhattan distance, Minkowski distance, supremum distance, serta yang terakhir cosine similarity. Ilustrasinya digambarkan seperti berikut. Ini untuk Euclidean distance, dan yang garis hijau itu yaitu Manhattan distance. Perumusan dari Euclidean distance ditampilkan seperti berikut, dan Manhattan distance adalah seperti berikut. Di mana penjelasannya I ke N yaitu nilai objek I pada atribut ke N, dan J ke N yaitu nilai objek J pada atribut ke N. Kita ambil contohnya untuk atribut pulsa dan internet. Untuk penghitungan Euclidean distance, maka rumusnya adalah seperti berikut. Apabila kita hitung antara objek Andi dan Budi, maka akar dalam kurung 100 dikurangi 500 pangkat 2 ditambah 150 dikurangi 300 pangkat 2.
Maka hasilnya adalah minus 400 pangkat 2 ditambah minus 150 pangkat 2 lalu diakar. Maka hasilnya adalah 427,2. Ini untuk yang Euclidean distance. Sedangkan untuk Manhattan distance, perumusannya adalah seperti berikut. Untuk perhitungan jarak objek antara Andi dan Budi, maka absolut 100 dikurangi 500 ditambah absolut 150 dikurangi 300. Hasilnya adalah 550 karena 100 dikurangi 500 minus 400 kita absolutkan, maka hasilnya adalah 400 ditambah 150 dikurangi 300 minus 150 kita absolutkan, maka hasilnya adalah 150. 400 tambah 150 hasilnya adalah 550. Ini untuk perhitungan Euclidean distance dan Manhattan distance. Kita berlanjut pada Minkowski distance. Rumusnya dituliskan seperti berikut. Dengan H nilainya yaitu lebih besar sama dengan 1. H nilai 1 itu digunakan dalam Manhattan distance, sedangkan H sama dengan 2 itu biasanya digunakan untuk Euclidean distance. Maka di sini Minkowski distance-nya menggunakan H sama dengan 3. Penghitungannya adalah seperti berikut. Akar 3 dari nilai absolut 100 dikurangi 500 pangkat 3 ditambah nilai absolut 150 dikurangi 300 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 406,9. Oke, kita lanjut lagi untuk supremum distance, yaitu Minkowski distance dengan H, nilai H yaitu tak terhingga. Selisih nilai atribut paling besar, perumusannya adalah seperti berikut. Maka untuk menghitung jaraknya, menggunakan rumus max absolut I ke N dikurangi J ke N. Kita hitung untuk objek Andi dan Budi menggunakan supremum distance. Selisihnya untuk nilai atribut pulsa, yaitu 100 dikurangi 500 diabsolutkan, maka hasilnya adalah 400. Selisih nilai atribut internet, absolut 150 dikurangi 300 sama dengan 150. Maka supremum distance untuk Andi dan Budi adalah 400 karena yang dicari adalah nilai yang terbesar dari kedua atribut tersebut. Sedangkan cosine similarity, perumusannya adalah seperti berikut. Cosine similarity mengadaptasi penghitungan kosinus pada segitiga siku-siku. Semakin dekat dua objek, sudut semakin kecil, nilai kosinus mendekati 1. Semakin jauh dua objek, sudut semakin besar dan mendekati 90 derajat, maka nilai kosinus mendekati 0. Dirumuskan lagi seperti berikut. Sim X, Y sama dengan X dikali Y dibagi nilai X dikalikan nilai Y. Atau lebih detailnya adalah seperti berikut ini. Lalu yang terakhir, jarak untuk atribut ordinal. Konversi nilai asli menjadi numerik. Urutkan tiap nilai yang mungkin pada masing-masing atribut dari tingkat rendah ke tinggi. Ganti nilai paling rendah dengan 1, lalu kemudian selanjutnya adalah 2, 3, dan seterusnya. Untuk di sini atribut ordinal yaitu jumlah anak dan kartu pelanggan. Maka jumlah anak kita urutkan terlebih dahulu 0, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah lebih besar dari 4. Sedangkan kategori pelanggan ada silver, gold, dan platinum. Maka kita normalisasikan adalah seperti berikut. Nilainya 0 adalah 1, nilai 1 adalah 2, nilai 2 adalah 3, dan yang terakhir paling besar adalah nilai 4 yaitu 5. Sedangkan
kartu pelanggan, kategori pelanggan. Silver ini kita ubah menjadi 1, gold menjadi 2, dan platinum menjadi 3. Setelah dinormalisasikan tentang tiap nilainya, maka kita gunakan rumus seperti berikut. Kita ubah lagi nilainya, kita ubah rentangnya menjadi 0 hingga 1. Maka di sini yang bernilai 1 adalah 0, 3, 0,5, 4, 0,75, dan yang terbesar adalah 1. Begitu pula dengan kategori pelanggan, 1 yaitu 0, 3, 1, dan 2, 0,5. Untuk penghitungan jaraknya, dapat dihitung menggunakan atribut numerik. Semisal dengan menggunakan Euclidean distance, rumusnya adalah Andi dengan Budi 0 dikurangi 0,5 pangkat 2 ditambah 0 dikurangi 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,12. Lalu apabila kita ingin menghitung atribut campuran, bagaimana caranya? Maka di sini untuk menghitung jarak untuk atribut campuran, perumusannya adalah seperti berikut. Sigma IJ hingga F ini merupakan indikator hubungan objek I dan objek J pada atribut F. Dia akan bernilai 1 apabila dia akan bernilai 0 apabila X pada I ke F atau X pada J ke F tidak memiliki nilai, atau X I F sama dengan X J ke F sama dengan 0, dan atribut F berjenis biner asimetris, maka dia akan bernilai 0. Nilai 1 yaitu kondisi selain yang disebutkan di atas ini. Sedangkan untuk D, IJ hingga F ini merupakan kontribusi atribut F terhadap disimilaritas antara objek I dan J. Jika F numerik, maka rumusnya adalah seperti berikut. Jika F nominal atau biner, perumusannya adalah seperti berikut. Dia akan bernilai 0 apabila XIF sama dengan XJF. Dia akan bernilai 1 apabila kondisinya selain yang disebutkan ini. Untuk F ordinal, hitung nilai ZIF seperti pada perhitungan jarak atribut ordinal, lalu perlakukan seperti atribut numerik. Misal kita ambil lagi datanya seperti berikut. Hitunglah nilai jarak antara pelanggan bernama Andi dan Budi. Lalu hitung juga antara Andi dan Citra. Maka di sini akan kita ubah terlebih dahulu identifiernya Andi dan Budi. Di sini atribut nominal, biner simetris, biner asimetris, numerik, ordinal. Untuk biner asimetris, ordinal, ini akan kita normalisasikan. Maka di sini untuk atribut pekerjaan nilainya 1, lokasi rumah 1, gender 1, jenis kartu 1, status kepemilikan rumah 1, pernikahan 1, pulsa 1, internet 1, jumlah anak 1, dan kategori pelanggan 1. Nilai-nilai ini didapatkan dari rumus yang telah disebutkan sebelumnya untuk nilai sigmanya.
Ini untuk mencari rumus untuk mencari nilai sigmanya. Kita tentukan dulu apakah dia bernilai 1 atau 0. Selanjutnya kita akan melihat lagi untuk penghitungan jaraknya. Di mana untuk atribut pekerjaan nilainya 1, lokasi rumah 0, gender 0, jenis kartu 1, status kepemilikan rumah 1, status pernikahan 1, pulsa didapatkan dari nilai berikut ini. 100 dikurangi 500 diabsolutkan dibagi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, hasilnya 0,67. Untuk internet sama juga rumusnya, didapatkan hasilnya adalah 0,5. Jumlah anak sama perumusannya, hasilnya adalah 0,5, dan yang terakhir hasil yang didapatkan adalah 1. Maka untuk seluruh perhitungannya adalah seperti berikut. 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1 dan seterusnya, maka didapatkan hasilnya adalah 6,67 per 10, hasilnya adalah 0,67. Lalu bagaimana dengan Adi dan Citra? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita hitung nilai sigma, lalu kita hitung nilai jaraknya. Maka dari sini kita dapat menghitung nilai jarak antara Adi dan Citra 3,17 per 8. Maka hasilnya adalah 0,4. Maka jarak antara Andi dengan Budi dengan Andi dengan Citra yang terdekat adalah Andi dengan Citra karena nilainya adalah 0,4. Sedangkan Andi dengan Budi nilainya adalah 0,67.